Hima PBSI UNY atau Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta merupakan organisasi kemahasiswaan di tingkat program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta. Hima PBSI UNY berfungsi sebagai wadah penyaluran aspirasi, kreativitas, dan kemampuan mahasiswa, baik akademik maupun non-akademik, serta menjadi fasilitator kegiatan kemahasiswaan program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Pada periode ini, Hima PBSI UNY terdiri dari 46 pengurus yang terbagi dalam Pengurus Inti, Divisi Bakat dan Minat, Divisi Komunikasi dan Jaringan, Divisi Kepenulisan, Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa, Divisi Kewirausahaan. Melalui arahan nahkoda-nahkoda yang memimpinnya, maka dari itu, ini dia pengurus inti dan ketua divisi Hima PBSI UNY 2026. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun teman-teman semuanya berada. Perkenalkan, kami dari Hima PBSI UNY tahun 2026. Di sini saya, Devita Nurmadani, selaku Ketua Hima PBSI UNY tahun 2026. Dibersamai dengan... Dan saya, Tiwaka Firdiana, sebagai Wakil Ketua Hima PBSI UNY tahun 2026. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Lalu, sistem kerja yang ada di kepengurusan Hima PBSI seperti apa sih, Kak? Oke. Jadi sistem kerja program-program kerja yang ada di Hima PBSI ini, khususnya program kerja event, itu dikenal dengan serangkaian 3 titik. Ada titik awal, titik tengah, dan titik akhir. Maksudnya apa? Dalam setiap titik itu ada beberapa program kerja yang dikemas dalam satu kepanitiaan. Contohnya di titik awal atau biasa kita kenal dengan gerbang PBSI UNY terdiri dari 4 program kerja. Yang pertama adalah pelatihan bicara publik, yang kedua lokakarya kewirausahaan, kunjungan universitas, dan juga ruang karya. Yang kedua adalah titik tengah atau titik PKKMB Sikrap. Setelahnya ada sekolah kepemimpinan teman-teman, dan diakhiri dengan titik akhir yang biasa kita kenal juga dengan bulan bahasa PBSI UNY. Di bulan bahasa, Hima PBSI mengusung 4 proker juga seperti di titik awal. Ada lokakarya kepenulisan Kres 4, lalu lomba baca puisi, lalu juga lomba pembawa berita yang ini merupakan serangkaian dari pelatihan bicara publik, dan diakhiri dengan ekstasi Kres 14. Seperti itu kan Tiwaka ya? Betul sekali. Betul sekali. Nah, setelah ini akan ada pemaparan tiap program kerja oleh pengurus inti dan juga ketua divisi. Jadi, yuk simak video berikut ini. Check it out. Selamat menyaksikan. Dah. Oke, halo teman-teman. Yang pertama kita akan berkenalan dulu dengan tugas pokok fungsi dan juga program kerja dari Ketua Hima. Jadi, Ketua Hima bertanggung jawab di ranah eksternal seperti hubungan dengan ormawa lain, lalu menjalin hubungan dengan birokrasi dan menyampaikan segala aspirasi yang masuk dari mahasiswa PBSI kepada birokrasi atau pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, di sini Ketua menanggung-jawabi 4 program kerja. Yang pertama adalah rapat internal pengurus inti yang isinya nanti akan membahas seputar program-program kerja baik progres maupun hambatannya yang ada di dalam kepengurusan Hima PBSI. Yang kedua adalah Wisma PBSI atau Wadah Aspirasi Mahasiswa PBSI yang isinya nanti saya menyediakan wadah untuk teman-teman mahasiswa PBSI menyampaikan aspirasinya dan kemudian akan saya sampaikan kepada pihak-pihak terkait seperti pihak birokrasi maupun internal Hima PBSI. Yang ketiga adalah rapat kerja. Rapat kerja ini berisi pembahasan dari seluruh pengurus Hima PBSI dibersamai oleh Dewan Pertimbangan Organisasi, mahasiswa-mahasiswi PBSI, pihak-pihak birokrasi, dan juga teman-teman dari organisasi mahasiswa lainnya. Di dalamnya membahas
Berbagai rancangan program kerja yang telah disusun oleh setiap divisi dan juga pengurus inti kemudian akan ditinjau ulang dan juga disesuaikan kembali. Lantas yang keempat adalah sosialisasi program kerja yang akan disampaikan melalui video ini. Nah, sosialisasi program kerja ini bertujuan untuk menyampaikan seluruh program kerja yang akan dilaksanakan selama satu periode kepengurusan kepada seluruh warga PBSI dan juga masyarakat umum. Nah, sekian pemaparan program kerja dari ketua. Selanjutnya, kita akan menyimak pemaparan dari siapa lagi ya? Nah, kebetulan banget. Oke. Lanjut ya teman-teman ke pemaparan program kerja dari wakil ketua. Jadi, wakil ketua ada 4 program kerja. Yang pertama adalah rapat pengurus inti dan ketua divisi. Kemudian yang kedua adalah rapat besar pengurus. Yang ketiga adalah pengadaan struktur organisasi. Dan yang keempat adalah penyusunan matriksasi. Nah, jadi teman-teman, kalau rapat PIK Div adalah rapat yang hanya dihadiri oleh pengurus inti dan ketua divisi, di mana dalam rapat tersebut membahas terkait program kerja yang akan atau sedang terlaksana. Dan di dalam rapat PIK Div juga saya selaku koordinator dari setiap divisi memantau terkait internal kepengurusan Hima PBSI UNY tahun 2026. Seperti itu, dan selanjutnya adalah program kerja rapat besar pengurus. Jadi rapat besar pengurus adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh pengurus Hima PBSI UNY tahun 2026 yang membahas juga terkait perkembangan tiap divisinya, entah itu proker, hambatan, ataupun kendala yang sedang mereka hadapi, seperti itu. Jadi di dalam rapat besar pengurus juga meningkatkan bonding atau chemistry sesama pengurus, seperti itu. Lalu proker wakil yang ketiga adalah proker penyusunan matriks. Jadi penyusunan matriks adalah susunan event program kerja agar tidak bertabrakan atau terorganisir dengan baik. Dan nantinya matriks kepengurusan Hima PBSI UNY tahun 2026 akan disebarluaskan melalui grup WhatsApp mahasiswa aktif PBSI UNY. Dan program kerja yang terakhir adalah pengadaan struktur organisasi. Jadi struktur organisasi ini bentuknya nanti akan dicetak dan ditempel di mading-mading yang tersedia di Fakultas Bahasa Seni dan Budaya. Jadi ketika nanti mahasiswa PBSI ini melewati tempat yang terdapat struktur organisasi Hima PBSI, mereka akan langsung terfokus ke pamflet media cetak tersebut, dan nantinya tujuannya untuk memberikan informasi terkait organ-organ apa saja yang terdapat dalam kepengurusan Hima PBSI UNY tahun 2026, seperti itu. Halo, perkenalkan, nama saya Salsabila Azahra. Pada periode ini, aku diamanahi sebagai Sekretaris 1. Halo, perkenalkan, saya Sandya Permata Putri. Di periode ini, saya diamanahi sebagai Bendahara 1. Adapun tugas dan wewenang dari Bendahara 1 yaitu bertanggung jawab dalam ranah eksternal, yaitu segala hal yang berkaitan mengenai keuangan di Hima PBSI. Sekretaris 1 memiliki tugas dan wewenang dalam ranah eksternal, khususnya dalam menangani administrasi dan urusan kesekretariatan yang berhubungan dengan ranah eksternal. Sekretaris 1 memiliki 2 program kerja, yaitu pengarsipan dan buku divisi. Yang pertama adalah pengarsipan. Pengarsipan adalah program kerja yang berfokus pada pengelolaan dan penyimpanan dokumen seperti notula sekretaris, presensi, inventarisasi, buku peminjaman, buku induk, persuratan, proposal, dan laporan pertanggungjawaban. Program kerja yang kedua yaitu buku divisi. Buku divisi adalah pembukuan notula rapat, catatan perkembangan, dan juga kondisi internal dari setiap divisi. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Rizwa Dimarani sebagai Sekretaris 2. Perkenalkan, saya Nurul Ahlina Rahmawati sebagai Bendahara 2. Adapun tugas dan wewenang dari segmen 2 adalah dalam ranah internal. Pada periode kali ini, segmen 2 memiliki 4 proker. Yang pertama adalah PK Divisi yang ditanggung-jawabi oleh saya sendiri. PK Divisi merupakan program kerja yang memberikan tanggung jawab dan juga kesadaran akan kebersihan kesekretariatan Hima PBSI kepada seluruh pengurus Hima PBSI UNY 2026.
Yang kedua adalah inventarisasi yang ditanggung jawab oleh saya dan juga Nurul Erlina Rahmawati. Inventarisasi merupakan pendataan barang-barang yang ada di Sekretariatan Hima PBSI dan juga pencatatan pengembalian dan peminjaman barang yang disewa. Pada periode kali ini, inventarisasi bekerja sama dengan Divisi Kewirausahaan. Program kerja selanjutnya adalah Forum Komunikasi Sekretaris dan Bendahara Divisi yang dipertanggungjawabi oleh saya sendiri, Nurul Erlina Rahmawati, dan juga Sekretaris 2, Rizval Dwi Maharani. Forum Komunikasi Sekretaris dan Bendahara Divisi merupakan forum yang dibentuk atau disediakan oleh Sekretaris dan Bendahara Hima PBSI untuk berbagi informasi dan juga kepentingan Sekretaris dan Bendahara Divisi. Program kerja selanjutnya adalah Kasima PBSI UNY yang dipertanggungjawabi oleh saya sendiri, Nurul Erlina Rahmawati. Program kerja tersebut merupakan iuran rutin yang dibayarkan oleh seluruh pengurus Hima PBSI UNY selama satu periode kepengurusan, yaitu dibayarkan setiap bulannya. Halo teman-teman, perkenalkan aku Safira Azahra, di sini sebagai Ketua Divisi Bakat dan Minat Hima PBSI UNY tahun 2026. Divisi Bakat dan Minat adalah divisi yang menangani kegiatan-kegiatan yang bersifat kegemaran untuk menyalurkan bakat dan minat mahasiswa PBSI UNY. Divisi Bakat dan Minat mengusung 5 program kerja, diantaranya Ruang Karya Kres 6, Langit Bersama Atap Langit, All Star Sport, Kolaborasi Bersama Misbah, dan Lomba Baca Puisi. Program kerja yang pertama yaitu Ruang Karya Kres 6. Ruang Karya Kres 6 merupakan program kerja yang terlaksana pada titik awal Hima PBSI UNY. Ruang Karya Kres 6 menjadi wadah dan juga bentuk apresiasi untuk mahasiswa PBSI dalam bidang seni, bahasa, dan juga sastra. Program kerja selanjutnya yaitu Melangit Bersama Atap Langit. Melangit Bersama Atap Langit merupakan program kerja yang mewadahi bakat dan minat Hima PBSI UNY dalam bidang seni musik. Lalu ada program kerja All Star Sport. All Star Sport adalah program kerja yang dilaksanakan untuk mewadahi bakat dan minat mahasiswa PBSI UNY dalam bidang olahraga, khususnya futsal dan juga badminton. Program kerja selanjutnya yaitu ada Kolaborasi Bersama Misbah. Kolaborasi Bersama Misbah adalah program kerja yang mengkolaborasikan Hima PBSI UNY dengan salah satu komunitas yang ada di PBSI, yaitu Teater Misbah. Program kerja yang terakhir yaitu ada Lomba Baca Puisi. Lomba Baca Puisi merupakan program kerja yang terlaksana pada serangkaian bulan bahasa Hima PBSI UNY. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mewadahi, mengapresiasi, serta menyalurkan bakat dan minat siswa SMA SMK sederajat di tingkat nasional pada bidang pembacaan puisi. Sekian pemaparan program kerja yang ada di Divisi Bakat dan Minat. Sampai jumpa! Aduh, untung gak rusak. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Nadia Leli Fajri selaku Ketua Divisi Komunikasi dan Jaringan. Nah, Divisi Komunikasi dan Jaringan merupakan divisi yang menangani hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi, media, dan juga jaringan. Nah, teman-teman, pada periode kepengurusan kali ini, Divisi Komunikasi dan Jaringan mengusung 5 proker. Di antaranya ada media sosial, kunjungan universitas, PBSI Berbagi, liputan PBSI, dan juga ekstasi Kres 14. Program kerja yang pertama adalah pengelolaan media sosial. Nah, pengelolaan media sosial merupakan program kerja yang secara konsisten mengatur dan juga mengelola akun media sosial Hima PBSI UNY. Di antaranya ada Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, dan juga Facebook. Program kerja yang kedua adalah kunjungan universitas. Nah, kunjungan universitas merupakan program kerja berupa kegiatan kunjungan ke himpunan mahasiswa eksternal UNY guna menambah pengetahuan, relasi, dan juga pengalaman terkait dengan himpunan mahasiswa yang dikunjungi. Program kerja yang ketiga adalah PBSI Berbagi. Nah, PBSI Berbagi merupakan program kerja yang berfokus pada bidang sosial dan juga kemanusiaan, teman-teman. Nah, lalu untuk PBSI Berbagi ini memiliki 2 program kegiatan. Di antaranya adalah PBSI Berbagi Bakti Sosial dan juga PBSI Berbagi Dana Sosial. Program kerja yang keempat adalah Liputan PBSI. Nah, Liputan PBSI merupakan program kerja yang mendokumentasikan program kerja event Hima PBSI UNY. Nah, nantinya di dalamnya akan ada cuplikan kegiatan dan juga wawancara yang akan diupload di akun media sosial Hima PBSI UNY. Di antaranya ada Instagram Reels, YouTube Short, dan juga TikTok.
Program kerja yang terakhir adalah ekspresi talenta mahasiswa atau yang sering disingkat menjadi Ekstasi Keras 14. Nah, Ekstasi Keras 14 merupakan puncak acara dalam serangkaian kegiatan Bulan Bahasa PBSI UNY 2026. Nah, pada kali ini, kegiatan ini akan berkolaborasi dengan Divisi Bakat dan Minat dalam mengelola talent untuk menampilkan pementasan drama musikal dan juga tari mahasiswa PBSI UNY. Nah, perlu diketahui juga, Ekstasi Keras 14 merupakan penanda berakhirnya program kerja Hima PBSI UNY 2026. Halo Sobat Literasi, perkenalkan nama saya Sandika Cahaya Putra sebagai Kadif Kepenulisan. Divisi Kepenulisan merupakan divisi yang bergerak dalam bidang pemberdayaan intelektual mahasiswa, terutama dalam bidang karya tulis ilmiah. Pada periode ini, Divisi Kepenulisan mengangkat 6 program kerja yang akan terrealisasikan atau akan terlaksana. Yaitu yang pertama ada Prakarya sebagai bentuk wadah kreativitas mahasiswa, baik fiksi maupun non-fiksi. Kemudian yang kedua ada Web Hima sebagai bentuk publikasinya dari karya-karya mahasiswa yang sudah tertampung atau sudah terwadahi pada saat program kerja Bank Karya. Kemudian yang ketiga ada program kerja Belajar Kata atau Berkat. Program kerja ini adalah bentuk pembelajaran kata-kata dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar yang berkolaborasi dengan Divisi Komunikasi dan Jaringan. Kemudian program kerja yang keempat ada Majalah Dimensi. Majalah Dimensi adalah program kerja yang menyangkut tentang isu-isu yang baru hangat di kalangan mahasiswa. Program kerja ini sesuai dengan tema yang diangkat. Kemudian Majalah Dimensi adalah program kerja bentuk produk. Yang selanjutnya adalah program kerja Buletin Mozaik. Buletin Mozaik adalah program kerja dari kumpulan berita acara yang sudah terrealisasikan pada saat titik awal, pada saat PKKMB Sikrap maupun di titik akhir atau pada saat bulan bahasa. Kemudian yang terakhir ada Lokakarya Kepenulisan Kelas 4. Lokakarya Kepenulisan Kelas 4 merupakan program kerja yang bergerak dalam bidang pemberian informasi atau pemberian ilmu oleh narasumber, kemudian diaplikasikan oleh para pesertanya. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa. Halo, Naufal Haniferdana di sini selaku Ketua Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa atau yang biasa disebut dengan PSDM. Di PSDM sendiri terbagi menjadi 2 subdivisi. Yang pertama ada subdivisi kaderisasi dan yang kedua ada subdivisi kastrat. Subdivisi kaderisasi berfokus untuk membangun suasana kekeluargaan yang erat melalui program kerja kaderisasi yang bersifat kekeluargaan. Sedangkan subdivisi kastrat mengembangkan daya asah kritis teman-teman semuanya melalui analisis isu dan juga analisis program kerja yang sistematis. Pada periode ini PSDM memiliki 7 spesifikasi program kerja. Yang pertama ada PKKMB, yang kedua ada Sikrap, yang ketiga ada Sekolah Kepemimpinan, Pengabdian, Pelatihan dan Lomba Wicara Publik, Upgrading, dan juga Kajian Strategi. Kita mulai dari PKKMB terlebih dahulu. PKKMB adalah wadah seru untuk mahasiswa baru agar bisa berkenalan dan juga belajar terkait dengan dosen-dosen maupun sarana-prasarana di prodi kita tercinta. Tujuan dari proker ini adalah agar teman-teman mahasiswa baru siap untuk bertransisi ke dunia perkuliahan secara lebih siap dan juga lebih matang. Setelah PKKMB usai, teman-teman bakal lanjut di Sikrap, PBSI Akrab, tempat teman-teman seru-seruan dan juga adu kreativitas bareng mahasiswa baru yang lainnya. Di Sikrap ini terdapat juga pemilihan putra-putri PBSI UNY yang tentunya dapat menjadi teladan yang berkualitas bagi teman-teman semuanya. Program selanjutnya untuk teman-teman yang mau belajar di bidang kepemimpinan dan juga manajemen organisasi. Sekolah Kepemimpinan, tempat yang keren untuk mengawali karir teman-teman dalam bidang organisasi di Hima PBSI UNY. Dalam Sekolah Kepemimpinan teman-teman bakal dilatih terkait dengan wicara publik, terkait dengan manajemen organisasi, manajemen event, dan juga pengembangan diri teman-teman sendiri. Nah, muara dari Sekolah Kepemimpinan adalah pengabdian. Pengabdian adalah aksi langsung dari kita untuk membantu literasi dan juga kesejahteraan adik-adik kita yang ada di panti asuhan. Selain berbagi ilmu bahasa, kita juga bakal berbagi buku dan juga sembako dari hasil donasi teman-teman semuanya. PSDM belum lengkap jika belum membahas wicara publik dan juga public speaking. Yuk, asah rasa percaya diri teman-teman dan juga kemampuan teman-teman dalam bidang wicara publik melalui pelatihan dan juga lomba wicara publik. Selain mendapatkan tips untuk jago berbicara di depan umum, teman-teman juga dapat mengikuti lomba pembawa berita yang tentunya kompetitif. Selanjutnya adalah upgrading, momen khusus untuk pengurus Hima PBSI UNY meningkatkan kemampuan mereka dalam manajemen diri dan juga manajemen keorganisasian.
melalui 2 tahap pelaksanaan upgrading, teman-teman bakal melaksanakan pelantikan, pemberian materi keorganisasian, dan juga evaluasi kinerja agar terbentuk lingkungan kerja yang lebih solid lagi. Yang terakhir adalah kajian strategi atau yang biasa disebut dengan Kastrat. Kastrat memiliki 2 peran krusial dalam kepengurusan Hima PBSI UNY. Yang pertama untuk memetakan dan juga mengevaluasi program kerja yang akan dilaksanakan selama 1 periode. Yang kedua adalah mengkaji isu-isu aktual agar teman-teman semua dapat memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih luas dan lebih kritis lagi. Sekian kita keliling-keliling parkiran, kita lanjutkan ke divisi kewirausahaan. Halo semua, perkenalkan nama aku Hilmiah Qurrata Ainutami dari kelas PBSIB angkatan 24. Di sini aku sebagai ketua divisi kewirausahaan. Divisi kewirausahaan itu apa sih? Divisi kewirausahaan adalah divisi yang menangani berbagai hal di bidang kewirausahaan dengan mengikuti perkembangan pasar melalui merek Kedai Marun. Pada tahun ini, divisi kewirausahaan mengusung 4 proker. Yang pertama ada PDKT atau PDL Kaos dan Tas, yang kedua ada Produk Kreatif, yang ketiga ada Lapak Birama, dan yang terakhir ada Lokakarya Kewirausahaan. Baik, program kerja divisi kewirausahaan yang pertama yaitu PDL Kaos dan Tas atau biasa disingkat dengan PDKT. PDKT merupakan program kerja dari divisi kewirausahaan yang berguna untuk memfasilitasi mahasiswa baru dalam penyediaan Korsa, PDL, Kaos, dan Tas. Nah, kaos sendiri ini tidak hanya untuk mahasiswa baru saja, tapi untuk panitia PKKMB. Program kerja yang kedua yaitu Produk Kreatif. Produk Kreatif sendiri merupakan program kerja dari divisi kewirausahaan yang berpusat pada pengembangan, produksi, dan penjualan produk yang bernilai ekonomis dan mengikuti perkembangan zaman. Nah, di Produk Kreatif sendiri itu nanti akan dilaksanakan selama 2 kali dalam 1 periode dan nanti akan mengadakan survei untuk melihat sejauh mana minat dari mahasiswa di PBSI sendiri. Program kerja yang ketiga yaitu Lapak Birama. Lapak Birama itu bertujuan untuk memfasilitasi pengurus maupun anggota Hima PBSI untuk menumbuhkan dan mengembangkan jiwa kewirausahaan baik secara teoritis maupun praktis. Lapak Birama juga bekerja sama dengan mahasiswa PBSI UNY yang memiliki usaha untuk mempromosikan usahanya melalui akun sosial media Kedai Marun maupun melalui pengurus Hima PBSI UNY. Program kerja yang keempat ataupun yang terakhir yaitu Lokakarya Kewirausahaan. Lokakarya Kewirausahaan merupakan program kerja dari divisi kewirausahaan Hima PBSI UNY yang dirancang untuk ruang bertumbuh dan belajar bagi mahasiswa PBSI UNY maupun mahasiswa umum. Dengan menghadirkan narasumber yang berpengalaman di bidang kewirausahaan maupun keterampilan tangan berupa dompet rajut, Lokakarya ini tidak hanya memberikan materi tetapi juga pelatihan praktik yang dapat dikembangkan menjadi peluang bisnis. Sekian pemaparan program kerja dari divisi kewirausahaan. Sampai jumpa, bye-bye. Demikian pemaparan program kerja dari pengurus Hima PBSI UNY 2026. Nantikan, saksikan, dan kami harapkan partisipasi teman-teman sekalian. Bertekad, bergerak, bermakna. Sampai jumpa.